Voli Mania, halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Gimana kabarnya teman-teman semua? Gimana melihat pertandingan demi pertandingan di Proliga 2025? Khususnya bagaimana melihat permainan atau performa yang ditujukan oleh Surabaya Samator sampai seri Surabaya kemarin. Nah, kita akan membedah atau membahas mengenai penampilan atau performa yang ditunjukkan oleh Rama Fazza Fauzan dan kawan-kawan sepanjang Proliga 2025 ini. Kita ketahui bahwa Surabaya Samator sudah menjalani atau sudah memainkan 5 pertandingan sampai di seri Surabaya kemarin, dan hasilnya Surabaya Samator yang merupakan tim langganan juara Proliga baru mendapatkan 2 kemenangan. 3 pertandingan lainnya dilalui oleh Rama Fazza Fauzan dan kawan-kawan dengan kekalahan, yakni ketika Surabaya Samator menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi dan 2 kali mereka dikalahkan oleh Jakarta Lavani. Khusus untuk pertandingan melawan Jakarta Lavani, memang kekalahan yang diterima oleh Surabaya Samator bisa dikatakan cukup wajar karena kita melihat bahwa perbedaan komposisi pemain di antara kedua tim itu memang cukup jomplang atau kualitasnya cukup jauh. Nah, ada salah satu faktor yang dianggap oleh para penggemar voli Indonesia, khususnya oleh para volimania yang sangat menggemari Surabaya Samator, sebagai salah satu titik kelemahan Surabaya Samator, yaitu komposisi pemain asing. Kita ketahui bahwa Surabaya Samator saat ini memiliki 2 pemain asing di posisi yang berbeda, yaitu di posisi setter dan juga di posisi outside hitter. Di posisi setter sendiri, Surabaya Samator mengandalkan Livan Tabuada yang merupakan setter timnas Kuba, sedangkan di posisi outside hitter, Surabaya Samator mengontrak atau mengandalkan jasa dari Yaisel Punales yang juga berasal dari Kuba. Meskipun demikian, ternyata penilaian dari para volimania, khususnya dari para penggemar Surabaya Samator, terhadap penampilan atau performa yang ditunjukkan oleh Yaisel Punales dan juga Livan Tabuada itu cukup berbeda. Banyak volimania yang menganggap bahwa Livan Tabuada sudah menunjukkan kelasnya, sudah menunjukkan skillnya sebagai setter dunia ketika dirinya memberikan umpan-umpan kepada para hitter dari Surabaya Samator. Tidak hanya berfungsi sebagai setter, tapi ternyata Livan Tabuada itu juga bisa menjadi penyumbang poin karena dirinya berhasil memanfaatkan tinggi badannya yang sangat menjulang. Nah, beda cerita dengan Yaisel Punales yang dianggap belum menunjukkan kemampuan terbaiknya bagi Surabaya Samator di Proliga 2025 ini. Nah, pertanyaannya, apakah Surabaya Samator akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pemain asing, khususnya terhadap Yaisel Punales, menjelang putaran kedua Proliga 2025, karena seperti yang kita ketahui bahwa PBVSI itu memberikan izin atau sudah memperbolehkan bagi semua tim di Proliga 2025 untuk mengganti 2 pemain asing untuk menghadapi atau untuk menyambut putaran kedua Proliga 2025 ini. Kalau kita bicara mengenai Yaisel Punales, memang sampai saat ini seperti yang tadi saya bilang bahwa penampilannya itu memang belum berada di top performance, meskipun juga tidak bisa dianggap buruk, tapi banyak volimania yang berharap agar Yaisel Punales itu memberikan suguhan penampilan yang jauh lebih hebat lagi bagi Surabaya Samator. Nah, Yaisel Punales sendiri memang dianggap memiliki power yang sangat bagus, dirinya memiliki kekuatan yang sangat hebat, yang sangat besar ketika melakukan spek. Meskipun demikian, banyak volimania yang menganggap bahwa permainan yang ditujukan oleh Yaisel Punales itu dianggap belum terlalu cerdik atau belum terlalu jeli, sehingga dirinya itu dianggap hanya mengandalkan power saja. Tentu saja ini merupakan penilaian yang subjektif, karena tentu saja pelatih Surabaya Samator, Rodolfo Luis Sanchez, juga memiliki penilaian sendiri terhadap Yaisel Punales yang didatangkan dari klub Italia untuk menghadapi Proliga 2025 ini. Beda cerita lagi dengan Livan Tabuada yang dianggap masih harus membangun chemistry, harus melakukan adaptasi atau penyesuaian dengan hitter-hitter dari Surabaya Samator. Kita ketahui bahwa Livan Tabuada selama ini memang tampil di level tertinggi, terutama di VNL, dan dirinya itu terbiasa memberikan umpan-umpan kepada hitter yang memang tinggi badannya itu bahkan bisa mencapai 2 meter. Sedangkan kita ketahui bahwa di Surabaya Samator itu memang hitternya tidak setinggi dari hitter-hitter di level dunia, khususnya di timnas Kuba. Nah, kalau kita bicara mengenai Yaisel Punales sendiri, memang saat ini dirinya itu masuk di 10 besar klasemen sementara, top skor Proliga 2025. Meskipun demikian, Yaisel Punales tidak berada di posisi 5 besar.
Kalau dari data yang sudah dikeluarkan oleh PBVSI, ternyata memang Yaisel Punales sampai saat ini berada di posisi ke-8 di klasemen sementara top skor Proliga 2025. Pemain asal Kuba itu sudah menyumbangkan 51 poin untuk Surabaya Samator sepanjang Proliga tahun ini, dan dari 51 poin yang diberikannya, 44 poin diantaranya itu berasal dari sisi attack atau dihasilkan dari spek. Sementara itu 3 poin diantaranya itu disumbangkan melalui blok dan 4 poin lainnya diberikan oleh Yaisel Punales dari sisi servis. Kalau kita bicara mengenai performa yang ditujukan oleh Yaisel Punales, ternyata dirinya itu justru kalah dari 2 pemain lokal yang saat ini membela Surabaya Samator di Proliga 2025. Dirinya itu kalah dari Hayun Muhammad yang sama-sama kita ketahui bahwa Hayun Muhammad itu juga merupakan pemain baru yang didatangkan oleh Surabaya Samator atau dikontrak oleh Surabaya Samator untuk menghadapi Proliga 2025 ini. Sampai di seri Surabaya kemarin, Hayun Muhammad itu berhasil menempati posisi di urutan ke-6 di klasemen sementara top skor Proliga 2025. Jadi sepanjang Proliga 2025 ini, Hayun Muhammad itu sudah mencetak 55 poin. Nah, dari 55 poin yang disumbangkan oleh Hayun Muhammad, sebanyak 44 diantaranya itu berasal dari attack atau berasal dari spike. Sementara itu 5 poin lainnya disumbangkan Hayun Muhammad dari sisi blok, dan 3 poin lainnya itu disumbangkan atau diberikan atau didonasikan oleh Hayun Muhammad dari sisi servis. Nah, kalau kita bicara mengenai pemain lokal yang ada di Surabaya Samator, tentu saja kita tidak boleh melupakan peran atau tidak boleh mengesampingkan performa atau penampilan yang ditunjukkan oleh Rama Faza Fauzan. Kalau kita bicara mengenai Rama Faza Fauzan, dirinya tidak hanya menjadi kapten Surabaya Samator, tapi juga dirinya itu berhasil menjadi penyumbang poin terbanyak bagi tim yang sangat legendaris itu. Sampai di seri Surabaya kemarin, Rama Faza Fauzan itu masih menempati posisi pertama di daftar klasemen sementara top skor Proliga 2025. Jadi Rama Faza Fauzan itu sudah mencetak 90 poin. Nah, 85 diantaranya itu berasal dari sisi attack atau dari sisi spike. Sementara itu 3 poin lainnya disumbangkan oleh Rama Faza Fauzan dari blok, dan 2 poin lainnya berasal dari servis. Kalau kita bicara lagi mengenai performa atau penampilan Yaisel Punales, dirinya itu juga kalah dibandingkan beberapa pemain asing yang berlaga di Proliga 2025 ini. Kalau kita bedah dari sisi posisi yang sama, yaitu sebagai outsider, ternyata Yaisel Punales itu kalah jauh dibandingkan Taylor Sander yang merupakan pemain andalan dari Jakarta Lavani. Sampai di seri Surabaya kemarin, Taylor Sander itu masih berada di posisi keempat di klasemen sementara top skor Proliga 2025 ini. Pemain timnas Amerika Serikat itu sudah menyumbangkan 69 poin, dan dari 69 poin itu 56 poin diantaranya disumbangkan oleh Taylor Sander dari sisi attack. Sementara itu 6 poin lainnya berasal dari blok dan 7 poin lainnya berasal dari servis. Nah, kalau menurut teman-teman semua para volley-mania, bagaimana tentang permainan para pemain asing Surabaya Samator? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan Surabaya Samator penampilannya makin gacor. Dan juga jangan lupa doakan timnas Indonesia agar berprestasi, tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.